Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Busmiarni dari Prodi Kebidanan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Sosial Budaya Dasar, yang dimana pada mata kuliah ini ada 6 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai lingkup kajian dan tujuan ilmu sosial budaya, yang dimana pengertian ilmu sosial budaya yaitu pengetahuan yang diharapkan bisa memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum yang berkaitan dengan konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji berbagai contoh permasalahan sosial maupun kebudayaan. Sedangkan ruang lingkup sosial budaya terdiri dari 3, yang pertama itu kegiatan dasar manusia, yang kedua itu ilmu sosial, dan yang ketiga itulah humaniora. Sedangkan tujuan dari ilmu sosial budaya itu sendiri yaitu sebagai pengetahuan untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian serta memberikan kontribusi secara nyata dalam perluasan wawasan yang diberikan oleh setiap insan. Ya, kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai konsep keluarga dan kelompok sosial budaya, yang dimana peran penting keluarga bagi kehidupan sosial budaya ditinjau dari fungsi sosial budaya yaitu untuk membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. Sedangkan pengertian dari sosial budaya itu dapat dirumuskan sebagai totalitas tata nilai, tata sosial, dan tata laku manusia Indonesia yang merupakan manifestasi dari karya rasa dan cipta di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga mengenai manusia dan peradaban. Jadi peradaban ini ialah perwujudan budaya yang penekanannya pada akal, munculnya tingkat peradaban tinggi dan peradaban rendah tergantung tingkat rendahnya tingkat kemampuan berpikir. Perubahan sosial, perubahan struktural sosial, pola perilaku dan interaksi sosial, perubahan yang terjadi di lembaga kemasyarakatan suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial seperti nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan penyebab dari perubahan peradaban yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor alam dan pengaruh kebudayaan lain. Manusia yang beradab dapat didefinisikan sebagai manusia yang mempunyai sopan santun dan kebaikan budi pekerti. Problematika peradaban dalam kehidupan masyarakat. Ada 2, yaitu kemajuan iptek bagi manusia dan dampak globalisasi bagi peradaban. Kita masuk ke pembahasan yang keempat mengenai masalah kemanusiaan, yang dimana masalah kemanusiaan yang salah satunya yaitu kemiskinan. Solusinya yaitu memberi bantuan kebutuhan dasar seperti papan, sandang, pangan, lalu pendidikan, dan yang kedua yaitu penyediaan sumber lapangan kerja dengan melatih skill. Next, ke pembahasan yang kelima mengenai masyarakat dan pandangan hidup. Definisi dari masyarakat. Masyarakat secara sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Sedangkan pandangan hidup ialah pandangan atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pendapat itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah, menurut waktu dan tempat hidupnya. Next, kita ke pembahasan yang terakhir mengenai keindahan dan keburukan. Definisi dari keindahan. Keindahan berasal dari kata indah, diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, benar, atau elok. Keindahan identik dengan kebenaran. Jenis-jenis suatu keindahan dilihat dari sudut pandang, wujudnya dibagi menjadi 2, yaitu sesuatu yang indah berbentuk lahiriah dan sesuatu yang indah berbentuk rohaniah, yang dimana sesuatu yang indah jenis ini tidak terungkap secara fisik tetapi dapat dirasakan adanya. Pikiran, perasaan, dan kemauan atau cipta, rasa, dan karsa. Setiap tindakan dan perbuatan timbul karena adanya kemauan,
Dengan adanya kemauan, manusia dapat menentukan pilihan berbuat baik atau tidak berbuat baik. Definisi dari keburukan. Keburukan merupakan hal yang mengarah ke sesuatu yang negatif yang bisa menimbulkan hal-hal mudarat bagi yang melakukannya. Contohnya yaitu perbuatan keji seperti zina, minum khamar, berjudi, berbohong, dan lain sebagainya. Kedua, kemungkaran yaitu semua perbuatan yang mengingkari akal dan syariat. Ya, itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.